semuanya, kita jumpa lagi di acara Planet Science, a journey into science. Bersama saya Sarah. Dan bersama saya Kak Aryo. Nah sekarang pas banget, lagi ada di tempat terbuka kayak gini, kita mau bahas tentang lapisan ozon. Betul sekali, karena kali ini Sarah dan Kak Aryo lagi jalan-jalan di perbukitan sambil menghirup udara yang segar banget. Itu dia, tapi nggak cuma hirup udara segar, kita juga mau menikmati matahari pagi. Anyway, matahari pagi itu bagus loh. Nggak perlu takut sama radiasi, karena lapisan ozon udah melindungi kita dari radiasi sinar matahari langsung. Oh gitu ya Kak, jadi fungsi lapisan ozon itu cuma itu aja? Wah enggak dong, masih banyak lagi yang lainnya. Makanya untuk lebih jelas ya, kita simak episode kita kali ini. Ozon adalah suatu molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen yang terjadi secara alami dan ditemukan pada atmosfer bumi. Ozon pertama kali ditemukan oleh C.F. Schonbein pada kira-kira pertengahan abad ke-19. Penamaan ozon diambil dari bahasa Yunani, yakni ozein yang berarti bau atau smell. Lapisan ozon adalah lapisan yang terletak pada ketinggian 20 hingga 50 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini disebut lapisan stratosfer, yaitu lapisan kedua dari atmosfer bumi. Lapisan pertamanya adalah lapisan troposfer, yaitu lapisan tempat kita tinggal saat ini. Molekul-molekul ozon di atmosfer terbentuk dari reaksi antara sinar matahari yang memecah molekul-molekul oksigen. Lapisan ozon ini berperan penting terhadap kehidupan kita di bumi. Fungsi dari lapisan ozon ini terutama adalah melindungi bumi dari radiasi sinar matahari yang berlebihan. Sebetulnya sinar matahari itu penting untuk kita, juga bisa membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Tetapi bila radiasi sinar matahari yang masuk terlalu berlebihan, terlalu banyak, maka bisa menyebabkan dampak-dampak negatif juga. Untuk manusia misalnya, bisa menyebabkan kanker kulit, katarak mata, kemudian juga bisa menyebabkan kerusakan tanaman, dan juga untuk hewan juga sama, bisa menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, lapisan ozon ini berfungsi untuk menyaring radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya dari matahari. Nah, gimana deh? Sekarang udah paham kan apa itu lapisan ozon dan juga kegunaannya? Iya dong Kak, sekarang Sarah udah tahu. Cuma Sarah dengar nih katanya sudah ada lubang di lapisan ozon. Bener nggak sih Kak? Ya, sebenarnya iya sih. Jadi lubang di lapisan ozon itu sebenarnya sudah ada sejak 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu? Iya. Terus penyebabnya apa Kak? Ya penyebabnya karena manusia-manusia juga. Nah, untuk lebih jelas ya, kita simak aja penjelasan yang berikut ini. Kita mungkin sudah banyak tahu mengenai fenomena lubang ozon yang terjadi di Kutub Selatan. Lubang ozon ini ditemukan pada tahun 1980-an, tepatnya tahun 1985. Kemudian penelitian para ahli menemukan bahwa fenomena kerusakan lapisan ozon ini disebabkan oleh senyawa-senyawa kimia buatan manusia yang banyak mengandung atom klorin dan bromin. Salah satu senyawa yang paling kuat merusak ozon adalah CFC atau yang dikenal dengan freon. Freon ini banyak digunakan untuk agen pendingin dalam AC juga kulkas. Kemudian para ahli melakukan pengamatan intensif mengenai konsentrasi ozon di seluruh dunia. Ternyata diketahui bahwa penurunan konsentrasi ozon ini tidak hanya terjadi di wilayah Kutub Selatan, tetapi juga di Kutub Utara dan tropis. Fenomena lubang ozon ini sebetulnya bukan dalam arti lubang yang sebenarnya, tetapi suatu daerah di Kutub Selatan dengan konsentrasi ozon yang sangat kecil, yaitu kurang dari 220 Dobson unit. 220 Dobson unit ini bisa diartikan sebagai kurang dari 2 cm ketebalan lapisan ozon. Lapisan ozon disebut normal bila konsentrasi ozonnya di atas atau sama dengan 350 Dobson unit atau setebal 3,5 cm.
Siapakah penemu ozon? Apakah Benjamin Franklin, C.F. Schonbein, atau Marie Curie?